Halo semuanya, kembali lagi sama aku Yusri Adiputra di YouTube channel iGadget. Oke, ini adalah Vivo Y21T, sebuah series terbaru dari Vivo yang harganya itu 3,2 jutaan. Tapi kalau misalnya kalian cek di link deskripsi, di situ ada link buat beli handphone ini dengan harga 2,8 jutaan aja. Jadi kalau kalian berminat untuk membeli handphone ini, kalian bisa langsung aja cek di kolom deskripsi. Untuk link pembeliannya udah aku letakkan di sana. Nah, dengan harga segitu, apa aja sih yang bakal kita dapatin dari handphone ini? Oke, yang pertama yang dikasih dari Vivo Y21T ini ada fitur flagship 6GB plus 2GB extended RAM. Dimana Vivo Y21T ini kan punya RAM sebesar 6GB. Nah, RAM-nya ini itu bisa kita tambahin ekstra memori 2GB yang diambil dari memori internalnya. Fitur kayak gini sebenarnya simple ya. 2GB-nya ini kan ibarat itu dipinjam dan bakalan dipakai buat nyimpan data-data yang ringan yang sekiranya itu masih perlu buat dipakai supaya nanti pas mau kita buka aplikasi yang sebelumnya, itu akses datanya bakalan lebih cepat kebuka. Yang intinya sih fitur kayak gini udah nggak asing lagi ya buat kita, karena udah banyak yang tahu juga. Selain itu, Vivo Y21T ini dibekali dengan kapasitas baterai yang cukup besar, yaitu 5000 mAh. Nah, dengan kapasitas segitu menurut aku udah cukup ya buat menunjang kebutuhan kita dari pagi hingga malam. Aku juga udah cobain nih buat nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang cuma 7% aja. Terus dipakai buat main Instagram dan TikTok selama 1 jam, baterainya berkurang 9%. Terus kalau dipakai buat main game PUBG Mobile selama 1 jam, baterainya berkurang 12% aja. Terus kalau buat pengisiannya sendiri, Vivo Y21T ini diklaim bisa mengisi daya dari 0 hingga 34%, cuman butuh waktu 30 menit aja. Terus kalau mau sampai full butuh waktu hampir 2 jam. Jadi total ngisi Vivo Y21T ini dari 0 hingga 100% cuma butuh waktu 2,5 jam aja. Untuk pengisiannya, Vivo Y21T ini sudah didukung dengan fast charging 18 watt menggunakan kabel Type-C. Selain itu, Vivo Y21T ini juga sudah dilengkapi dengan Vivo Energy Guardian. Teknologi ini memungkinkan pengoptimalan daya menjadi lebih efisien hingga 20%, sehingga untuk baterainya bisa bertahan lebih lama untuk dipakai sepanjang hari. Nah, baterai Vivo Y21T ini kan tergolong besar ya, tapi baterai sebesar ini ditanam di bodi yang setipis ini. Buat tebalnya sendiri cuma 8 mm aja. Sementara untuk bobotnya cuma 182 gram. Vivo sih nyebutnya dengan istilah trendy slim design, dimana dia ini jadiin Y21T series menjadi ukuran ringan dan tipis dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Dan juga Vivo Y21T ini punya fitur reverse charging, alias bisa dijadiin sebagai power bank. Lalu untuk performanya, Vivo Y21T ini ditenagai chipset Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer dan didukung dengan Adreno GPU 610 serta RAM 2GB plus 2GB extended RAM. Untuk chipsetnya sendiri di sini ada peningkatan ya, dimana untuk pendahulunya di seri sebelumnya menggunakan chipset MediaTek. Nah, di sini sekarang Vivo Y21T ini menggunakan Snapdragon, jadi ada sedikit peningkatan. Terus untuk memori internalnya di sini cuma jual satu varian aja, yaitu 128GB untuk unit yang kita review kali ini. Dan bisa diperluas lagi menggunakan microSD hingga 1TB. Dan untuk jaringannya, Vivo Y21T ini bisa dapat jaringan hingga 4G aja. Dan juga bisa digunakan untuk dual SIM karena menggunakan triple slot. Lalu untuk sistem operasinya, Vivo Y21T ini menjalankan Vantage OS versi 12 dengan berbasis Android 11. Performa handphone ini juga dibantu dengan sistem cooling yang bisa mencegah overheat. Buat dipakai harian ini nggak ada masalah sama sekali. Buat chattingan lancar, buat nonton YouTube, main IG atau TikTok ini juga lancar. Dan overall buat kegiatan harian yang biasa-biasa aja ini nggak ada masalah sama sekali. Sementara kalau dipakai buat main game, pada game PUBG Mobile bisa dapat settingan tertingginya di Smooth High dan Balance Medium. Pada gameplaynya di sini aku main dengan settingan Smooth High, dan hasilnya menurut aku pada game PUBG Mobile, Vivo Y21T ini bisa dengan baik menjalankan game PUBG Mobile tanpa ada kendala. Gironya pun bekerja dengan baik. Pokoknya kalau buat main game, Vivo Y21T ini masih cukup nyaman dimainin. Karena dia juga punya sistem cooling, jadi handphonenya nggak mudah cepat panas kalau dipakai lama-lama buat main game.
Overall, handphone ini masih bisa lah buat dipakai buat main game, tapi buat game-game yang menengah ke bawah aja. Terus kalau buat desainnya sendiri, Vivo Y21T ini menghadirkan desain yang premium dan look yang kelihatan stylish. Dimana kalian bisa lihat sendiri kalau body dari Vivo Y21T ini yang aku pegang sekarang dengan varian warna midnight blue ini benar-benar kelihatan mewah, apalagi dengan finishing buramnya. Tapi yang bikin aku kurang suka dengan desainnya itu bahannya yang mudah ninggalin bekas sidik jari. Jadi kesannya handphone ini mudah kelihatan kotor. Padahal material yang digunakan juga bukan kaca, tapi menggunakan bahan plastik untuk backdoor dan frame sampingnya. Dan untuk frame sampingnya Vivo Y21T ini pakai desain 2.5D flat frame. Dimana untuk framenya ini dijadiin lebih enak buat dipegang dan dioperasikan menggunakan satu tangan. Ditambah lagi tombol powernya ini juga ada teknologi ultraside fingerprint yang kecepatan bacanya ini udah bagus banget, yaitu cuma 0,30 detik aja. Selain itu Vivo Y21T ini juga menyediakan face access untuk membuka handphone ini jadi lebih mudah dan cepat. Kalau ngomongin layarnya sendiri, Vivo Y21T ini hadir dengan layar berpanel IPS LCD dengan resolusi XD+ 720 pixel dikali 1600 pixel dengan aspek rasio 20:9 dan untuk luas layarnya ada di 6,51 inci. Buat dipakai nonton ini kualitasnya udah lumayan bagus, ditambah lagi ada fitur eye protection yang bisa diaktifin supaya mata kita nggak cepat capek kalau lihat layar ini terus-menerus, apalagi kalau yang suka lihat handphonenya sebelum tidur. Lalu untuk kebutuhan multimedia kita, Vivo Y21T ini juga masih menyediakan lubang audio jack 3,5 mm, tapi untuk speakernya ini masih mono. Dan untuk kualitas dari audionya, yuk kita dengerin sama-sama. Oke, lumayan cukup nyaring ya. Terus juga untuk pegangannya ini juga nggak terlalu menutupi, karena kalau biasanya kita main game kan kameranya di sebelah sini ya, sebelah kiri. Jadi kalau main game kayaknya aman-aman aja nih, suaranya nggak bakal ketutup sama tangan kita. Lalu untuk kameranya, di sini Vivo Y21T pakai setup triple kamera dengan kamera utamanya 50 megapiksel. Ada makro 2 megapiksel dan juga lensa deep sensor 2 megapiksel juga. Kemudian untuk kamera selfie-nya, Vivo Y21T ini punya 8 megapiksel. Untuk fiturnya juga lumayan lengkap ya. Selain ada foto dan video, ada juga fitur malam dan potret, biar bisa ambil gambar dengan background bokeh. Terus ada 50 megapiksel, panorama, live photo, slow motion, timesclip, pro, dan dokumen. Untuk hasil-hasilnya menurut aku juga udah bagus sih ini, apalagi kalau dengan cahaya yang cukup. Terus kalau foto malamnya ini agak sedikit sulit ya kita pakai karena harus menunggu 2-3 detik untuk hasil yang maksimal. Tapi kalau mau ngambil gambar yang bergerak ini agak sulit. Kemudian untuk rekamannya sendiri, Vivo Y21T ini mampu merekam hingga resolusi Full HD 1080 di 30 fps aja.
untuk kamera depan dan kamera belakangnya. Dan seperti biasa untuk kualitas dari videonya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah contoh perekaman kamera belakang dari Vivo Y21T. Oke, kurang lebih hasilnya kayak gini. Untuk dynamic range-nya cukup luas, mungkin karena nggak ada objek kali ya. Untuk audionya kalian bisa dengerin sendiri suara aku gimana. Kurang lebih kayak gini. Terus dia bisa 2 kali optical zoom. Oh enggak, 10 kali optical zoom. Oke, dia bisa 10 kali optical zoom. Terus stabilisasinya ini kurang baik ya, karena dia masih getar-getar. Jadi kalau untuk ngevlog ataupun bikin video ini ya saran aku pakai tripod aja atau pakai stabilizer aja. Untuk hasilnya kurang lebih kayak gini lah. Pakai jalan santai aja. Oke, kurang lebih kayak gitu hasilnya. Kalian tulis di kolom komentar ya pendapat kalian tentang Vivo Y21T ini. Terima kasih. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman kamera depan dari Vivo Y21T. Dimana dia bisa ngerekam hingga resolusi Full HD 1080 di 30 fps aja. Untuk perekamannya kurang lebih seperti ini hasilnya. Terus juga dynamic range-nya juga kurang luas ya. Kadang aktif, kadang enggak, kadang putih aja untuk awannya. Untuk stabilisasinya juga kurang baik, agak getar-getar, ini dibawa jalan santai aja. Untuk audionya kalian bisa dengerin sendiri kayak mana. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk kualitas dari kamera depannya. Oke, untuk sekarang videonya segini dulu. Jadi gimana nih pendapat kalian tentang Vivo Y21T ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, aku Yusri Adi Putra pamit. Like video ini kalau kalian suka dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.